Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, sebagaimana yang berlaku dalam buku pidana di negara kita yang menyatakan bahwa orang yang membunuh orang lain hanya didenda semisal 3 juta rupiah misalnya dan dipenjara. Apakah hukum yang demikian sudah menggugurkan kisos atau diyatnya? Jawab, belum dapat menggugurkan kisos atau diyatnya, kecuali kalau walinya sudah mengampuni kisosnya pada orang yang membunuh dan rela mengambil imbalan sebesar 3 juta rupiah tersebut. Keterangan ini diambil dari kitab Surah Mutafiq halaman 74 dan kitab Al-Mahalih juz 4 halaman 126. Wa ibaratuhu wa fi umtihil qisos illa in afa anhu ala diyati au majanan. Tabir yang kedua, lil wali afwa anil qawti ala diyati bi ghairi ridal jani li'annaha badalul qisasi alal awal wa haduma sodaki mujibatun ala sani qawlu lil wali afwa illa ingkola ila angkol ay ala kuladiyatin au ba'diha. Soal yang nomor 2, bagaimana hukumnya orang yang masih meragukan bahwa orang Kristen atau orang Yahudi adalah termasuk orang kafir? Jadi orang Islam masih meragukan bahwa orang Kristen atau orang Yahudi termasuk orang kafir, itu hukumnya bagaimana? Kita tuh masih mamang misalkan orang Yahudi itu orang kafir apa tidak ya? Dia itu masih mamang. Nah, itu hukumnya bagaimana? Jawab, hukum orang tersebut dihukumi murtad. Jadi orang yang masih mawam, masih ragu dengan kekafiran orang Yahudi atau orang Nasrani, orang tersebut dihukumi murtad. Keterangan ini diambilkan dari kitab Irsyadul Ibad halaman 5. Wa ibaratuhu wa'lam anna min anwa'iha ayyazama mukallafun muhtarun alal kufri fi zamanil qaribin ila angkol au syakka fi takfiril yahudi wan nasoro. Soal yang nomor 3, apakah air yang dihasilkan dari timbunan garam yang mencair termasuk air mutlak yang dapat digunakan untuk bersuci? Jadi ada garam ditimbun, nah, ternyata mencair, terus cairan tersebut yang dari rembesan garam apakah disebut air mutlak dan bisa untuk bersuci? Jawab, termasuk air mutlak dan dapat digunakan bersuci bila mana garam tersebut berasal dari air. Keterangan ini diambil dari kitab Nihayatul Muhtaj juz 1 halaman 63. Wa ibaratuhu wala asaru lil qayyidil munfaqi kama il bi'ri awil bahri wa yujisi warrafu bihi walau saljan au bardan insala fi maksulin wa ila ajza'u fi mamsuhin wa bima
aqidu milhan au hajaron wala li jauharihi au li sabuhatil ardi wa yalzamu muhaddisan wa nahwihi idabatin bertin wa nahwi ila akhirih. Terima kasih, semoga keterangan ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah ilmu kita. Dari saya cukup sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, sebagaimana yang berlaku dalam buku pidana di negara kita yang menyatakan bahwa orang yang membunuh orang lain hanya didenda semisal 3 juta rupiah misalnya dan dipenjara. Apakah hukum yang demikian sudah menggugurkan kisos atau diatnya? Jawab, belum dapat menggugurkan kisos atau diatnya, kecuali kalau walinya sudah mengampuni kisosnya pada orang yang membunuh dan rela mengambil imbalan sebesar 3 juta rupiah tersebut. Keterangan ini diambil dari kitab Surah Mutafiq halaman 74 dan kitab Al-Mahali juz 4 halaman 126. Wa ibaratuhu wa fi umtihil qisos illa in afa anhu ala diyati au majanan. Tabir yang kedua, lil wali afwa anil qawti ala diyati bi ghairi ridal jani li'annaha badalul kisosi alal awal wa haduma sodaki mujibatun ala sani qawlu lil wali afwa illa ingkola ila angkol ay ala kuladiyatin au ba'diha. Soal yang nomor 2, bagaimana hukumnya orang yang masih meragukan bahwa orang Kristen atau orang Yahudi adalah termasuk orang kafir? Jadi orang Islam masih meragukan bahwa orang Kristen atau orang Yahudi termasuk orang kafir.